menggunakan cash atau debit only, tapi kalau sudah punya gelang tiket bisa langsung ditunjukkan di loket depan. Gelangnya ditunjukkan di nanti kok nggak? Oke, sebelum melanjutkan perjalanan, perkenalkan nama saya Elvira yang akan menemani perjalanan Anda ke depannya. Mohon diperhatikan, selama perjalanan kita tidak boleh turun, merokok, atau membuang sampah sembarangan, dan nanti akan saya arahkan untuk kapan bisa memberi makan satwa. Nah, yang pertama di depan ini kita akan berkenalan dengan Australian Pelikan dan Brazilian Tapir. Nah, karena Brazilian Tapirnya dia ada di pojok agak di belakang gitu ya. Brazilian Tapir ini dia masih satu kerabat dengan badak dan kuda, dan dia ini jenis hewan crepuskular, jadi lebih aktifnya di jam-jam menjelang matahari terbit atau matahari terbenam. Sementara yang di sebelah kanan ini Australian Pelikan, burung dengan paruh terpanjang, bisa sampai sekitar 50 cm panjang paruhnya. Sekali makan dia bisa melahap sekitar 1-3 kg ikan secara langsung, karena paruhnya yang bawah cukup elastis seperti kantong. Nah, selanjutnya kita juga bertemu dengan Scimitar oryx di sebelah kanan. Ini adalah antelope yang berasal dari Gurun Sahara, Afrika. Jadi dia ini mampu beradaptasi di daerah dengan suhu tinggi, bisa lebih dari 40 derajat Celcius. Kalau yang di depan sebelah kanan, ini namanya eland, antelope yang berasal dari Afrika Timur dan Afrika Selatan. Tunggu berhenti sebentar, boleh diberi makan beberapa, sedikit saja karena di depan masih banyak yang bisa diberi makan. Bisa kita lihat di bagian tanduknya, kalau tanduknya berbentuk melintir, ini tandanya dia sudah dewasa. Kalau masih kecil, tanduknya berbentuk lurus saja. Jauh tapi kamu dekat. Insyaallah Mbak, insyaallah. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini ada juga badak putih dari Afrika Selatan. Badak putih yang di samping kita ini yang jantan, bobotnya bisa mencapai sekitar 2,3 ton. Sementara yang betina hanya sekitar 1,7 ton saja. Nah, dia ini jenis badak bercula dua. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan si tatunga di depan sebelah kanan. Ini adalah antelope yang berasal dari Kenya, Tanzania, dan Uganda. Dia punya kaki yang lebih panjang di bagian belakang, jadi kalau dia merasa terancam di daratan, bisa berenang ke dalam air untuk sementara. Nah, kalau dia sedang menjulurkan lidahnya, tandanya sedang mengatur suhu tubuh. Jadi nggak hanya ketika kepanasan saja. Untuk yang di depan ini kita memasuki zona fantasi lain. Ini adalah hutan yang berkomunikan berbagai macam hewan fantasi maupun hewan yang masih sering kita temui. Contohnya di sebelah kanan ini ada baby dinosaur. Yang lain di sebelah kiri ini ada kuda berkaki 6 seperti di film Avatar, ada kupu-kupu raksasa dan pohon kehidupan. Nah, selanjutnya kita juga akan menyelam ke bawah laut nih. Di zona under the sea ini kita disambut oleh singa laut, ada ikan nemo dan berbagai macam ikan cantik. Oke, meninggalkan zona bawah laut ini kita juga berkenalan dengan burung-burung cantik di zona Aves. Untuk yang pertama kita ke sebelah kiri dulu, ini ada ostrich Afrika atau burung unta. Ini burung terbesar nomor 1 di dunia yang nggak bisa terbang tapi bisa berlari kencang sampai sekitar 70 km per jam. Kalau yang di sebelah kanan ini ada merak biru India dan merak putih India. Ini sebenarnya sama-sama merak India. Bedanya untuk yang putih, dia ini lahir karena leukistik, jadi nggak menghasilkan pigmen warna apapun, hanya putih saja, tapi bukan penyakit albino. Karena kalau albino, dia penglihatannya tidak jelas, sementara leukistik ini enggak. Semuanya masih normal. Nah, untuk yang di sebelahnya ini ada merak hijau dari Indonesia bagian timur ya. Merak yang memiliki ekor panjang, tandanya dia jantan, sementara yang betina ekornya lebih pendek. Jadi yang suka melebarkan ekornya, apalagi ketika di musim kawin, ini merak-merak yang jantan saja. Nah, meninggalkan merak ini, kita juga akan berkenalan dengan rangkong badak yang ada di sebelahnya. Persebarannya paling banyak ada di Kalimantan, tapi yang asli cuma 3 ekor. Kalau yang berjajar di belakang itu patung saja. Untuk 2 lainnya yang asli ada di tengah ya. Kalau bola matanya berwarna putih, ini tandanya dia betina. Sementara yang jantan bola matanya berwarna merah. Jadi beda warna matanya. Nah, untuk burung cantik berwarna-warni di sebelahnya, ini namanya burung makau, asalnya dari Meksiko dan masih tergolong burung beo. Jadi sebenarnya dia juga bisa dilatih untuk menirukan bahasa manusia. Nah, meninggalkan burung makau yang di sebelah kiri kita ini kebanggaan dari Papua, namanya kasuari. Untuk yang jantan dia memiliki jambul, sementara yang betina tidak. Terkenal agresif, makanya mereka sengaja dipisah, kecuali ketika di musim kawin. Nah, kalau yang di sebelahnya kasuari ini namanya nandu, asalnya dari Amerika dan merupakan burung terbesar keempat setelah burung unta, emu, dan kasuari.
yang nggak bisa terbang tapi bisa berlari kencang. Oke, untuk yang terakhir ini mungkin beberapa sudah familiar ya. Kita bertemu dengan kakak tua jambul kuning. Ini burung yang memiliki kecerdasan hampir setara dengan simpanse dan persebarannya paling banyak ada di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Oke, meninggalkan kakak tua ini kita bertemu dengan musisi legendaris dunia, The Beatles, ditemani oleh para buaya muara. Ini semuanya asli kecuali yang warna putih di atas. Nah, buaya muara ini yang di samping kita kebanyakan masih remaja ya, masih kecil. Kalau sudah dewasa dia panjangnya bisa sampai sekitar 5 atau 6 meteran. Jadi lebih panjang dan lebih besar lagi. Nah, persebarannya paling banyak ada di daerah Kalimantan. Oke, meninggalkan buaya muara. Selanjutnya kita berkenalan dengan rusa tutul di sebelah kanan. Tunggu berhenti sebentar, boleh diberi makan beberapa. Sedikit saja karena kita belum setengah perjalanan. Tunggu dulu, jangan dilempar, diberi langsung ke mulutnya. Aku takut. Dia nggak bisa maju, jadi tangannya yang harus maju. Ada di sana. Sini aku mau tukar tempat ah. Ini lucu. Coba. Aduh. Gitu. Wes, Tangannya maju lagi. Nah, meninggalkan rusa tutul, untuk yang di sebelah kiri kita ini ada juga burung kuntul putih dan pecukular Asia yang habitatnya di daratan basah. Contohnya biasa kita lihat di sawah atau rawa.